Female tolong pandu Ibu. Saya ya. Ibu Pak Ari dengan Ibu Vira belum masuk ya? Belum, Ibu. Tertentu Kayaknya belum masuk terlambat. dulu. Iya, nanti tunggu dulu sedikit. Sambil barang ini. Coba hubungi Pak Ari dengan Ibu Vira dulu. Dorang salah masuk bor itu ke apa? Jangan sampai beta suka kasih tahu tadi bor 2. Oke, guys. Mohon izin Ibu Female, karena tadi Ibu Fasil bilang bahwa diskusi sudah bisa dimulai, mungkin waktunya sudah mulai terhitung. Jadi menurut saya kita lanjut saja, nanti tinggal Pak Ari dan Ibu Vira menyesuaikan untuk masuk. Ketimbang kita menunggu Pak Ari dan Ibu Vira, waktunya terbuang percuma, sedangkan kita dibebankan hanya 95 menit. Terima kasih Ibu Female. Oke, baik Ibu Rifda. Jadi katong mulai aja Bapak Ibu sambil tunggu Ibu Vira sama Pak Ari. Oke, Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat. Baikkah semua? Aman? Aman. Aman Ibu. Aman. Mata masih tak buka? Siap. Terbuka. Siap. Baik Bapak Ibu, seperti yang sudah diarahkan oleh Ibu Fasil, hari ini kita di Visi Guru Penggerak untuk membuat tugas kolaborasi untuk modul 1.3. Seperti yang tadi pertanyaan pemantiknya, sabar Bapak Ibu, beta Oke. Di sini diskusi untuk malam ini. Yang pertama, menyusun prakarsa perubahan melalui rancangan ATAP. Yang kedua, menentukan satu visi bersama. Yang ketiga, membuat satu pernyataan prakarsa perubahan berdasarkan visi yang sudah kelompok sepakati. Yang keempat, merancang satu rencana perubahan sesuai alur Bagja, lengkap menggunakan kanvas Bagja. Itu untuk materinya ya, yang nanti akan dibuat materi presentasi. Kita perlu menyusun strukturnya lagi Bapak Ibu. Menyusun strukturnya. Siapa pemateri, terus moderator, penjawab, pemberi tanggapan, dan juga mungkin refleksi atau kesimpulan. Begitu Kak Bapak Ibu? Iya Ibu Female, kita susun rangkanya. Kita ambil apa? Kira-kira mau ambil materi apa Bapak Ibu untuk yang seperti yang sudah diarahkan oleh Ibu Fasil dan tadi materinya juga sudah disampaikan. Apakah ada ide Bapak Ibu untuk tugas hari kali ini?
Ibu Aduh. Rida, mungkin ada petunjuk Ibu. Kalau menurut saya, bagaimana kalau kita menggunakan visi terwujudnya peserta didik yang berkarakter, berbudaya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu guru mungkin ada menggunakan, karena kita belum menyusunnya dalam bentuk tugas yang asli, makanya coba Bapak Ibu guru mungkin ada catatan-catatan kecil ya yang bisa Bapak Ibu catat saja di situ, nanti kita selesai ini baru kita masih masuk bersamaan. Itu menyangkut dengan visi, yaitu terwujudnya peserta didik yang berkarakter. Ini salah satu visi saja sebagai contoh. Berbudaya dengan profil pelajar sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua adalah satu pertanyaan prakarsa perubahan, yaitu berupaya untuk meningkatkan sekolah ramah lingkungan. Dimensi yang diambil itu adalah dimensi gotong royong, profil pelajar Pancasila. Itu merupakan satu pertanyaan prakarsa kalau memang Bapak Ibu menyetujui. Kemudian untuk perencanaan perubahan berdasarkan alur bagja, yaitu yang pertama kita buat pertanyaan utama yang dibagi dalam tiga pos, yaitu pos pertama adalah bagaimana kita mendefinisi pertanyaan pertama atau pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan. Jadi Bapak Ibu guru bisa buat catatan singkat di situ di Bapak Ibu guru, menentukan arah penyelidikan yaitu berhubungan dengan kekuatan, aset atau potensi atau peluang. Dari sini kita akan mendefinisikan tujuan untuk organisasi perubahan prakarsa, biasanya sekitar 1 atau 2 orang saja. Kemudian pertanyaan utama itu setelah kita buat tindakan yang diharapkan pada definisi untuk rencana perubahan berdasarkan bagja, itu adalah tindakan yang diharapkan pada tahapan ini dapat dilakukan untuk membangun tim perubahan untuk mendapatkan dukungan ya atau prioritas perubahan yang dibuat. Kemudian berdasarkan definisi yang tertuang dalam pertanyaan utama bagja itu, kita tuangkan dia dalam bentuk pertanyaan seperti yang tadi Bapak Ibu, sesuai dengan tugas yang tadi, misalnya saya kasih contoh tadi adalah terwujudnya peserta didik yang berkarakter, berbudaya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, pertanyaan yang bisa kita ambil dari terwujudnya peserta didik yang berkarakter, berbudaya sesuai dengan profil pelajar Pancasila adalah apakah yang harus dilakukan untuk menerapkan sekolah ramah lingkungan. Itu pertama. Ya, sekolah ramah lingkungan yang jadi pertanyaannya, sekolah ramah lingkungan. Kemudian bagaimana kalau kita sudah pertanyaan yang muncul apakah yang harus dilakukan, berarti akan timbul lagi pertanyaan yang tadi saya sampaikan bahwa sekitar 1 sampai 2. Pertanyaan yang kedua adalah bagaimana cara untuk mewujudkan sekolah ramah lingkungan. Nah, dari pertanyaan yang ada, kita melakukan kolaborasi pertama dengan kepala sekolah atau teman sejawat, atau yang kita lebih banyak kita sebut bahwa ada stakeholder yang terkait dengan sekolah ramah lingkungan. Bapak Ibu, saya maaf, saya punya kamera mungkin tidak bisa saya aktifkan karena kamera pada laptop yang saya pakai ini kurang terlalu bagus, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah mencari referensi terkait dengan program sekolah ramah lingkungan. Nah,
dari program sekolah ramah lingkungan ini, Bapak Ibu, kita bisa referensi terkait ini, misalnya kalau berbicara tentang ramah lingkungan artinya kita budayakan buang sampah pada tempatnya. Dalam hal ini kita bisa, itu Bapak Ibu kamera saya kurang terlalu bagus, jadi saya matikan saja. Buang sampah pada tempatnya, kita akan pisahkan jenis sampah plastik dan sampah non plastik. Nah, di situ atau yang kita lebih kenal dengan sampah organik dan sampah non organik, sehingga kita dapat mengolah limbah sampah organik dan non organik dapat dimanfaatkan. Seperti kemarin yang kita buat dalam program P5, kita mengolah sampah untuk dijadikan sebagai hasil produk. Jadi dari sampah yang ada, misalnya contohnya ya Bapak Ibu, sampah-sampah yang ada, misalnya kemarin kita mengolah sampah botol plastik yang kita buat menjadi kursi sofa, dan sekarang kita pajangnya pada ruang tamu yang ada di SMA. Kemudian yang kedua, ada juga bekas-bekas dari rak-rak telur yang kita buat menjadi bunga dan sebagai penambah hiasan pada cermin. Itu sebagai contoh. Jadi kita mengambil atau mengolah sampah, limbah sampah kita pisahkan. Nanti kita juga bisa mengolah limbah sampah organik dan anorganik, baik itu menyangkut dengan yang sampah plastik atau bukan sampah plastik. Dari pengkajian biologi juga bisa dibuat kemarin sebagai pencuci piring, sabun pencuci piring juga dibuat. Nah, ini bisa kita masukkan ke dalam tugas yang kita buat. Kemudian sebentar Bapak Ibu. Kemudian satu rencana perubahan berdasarkan alur Bagja yang tadi saya sudah jelaskan. Kita lanjut dengan ambil pelajaran. Ambil pelajaran, definisinya adalah pertanyaan pada tahap ini adalah pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk menemukan atau mengenali kekuatan aset atau peluang lewat apa yang telah ada dalam menemukan inti positif. Nah, di dalam menemukan inti positif ini, tindakan yang ada diharapkan pada tahapan ini dapat dilakukan untuk dapat menggali fakta atau memperoleh data. Apakah data ini lewat diskusi kelompok kecil atau besar, atau kita berikan dalam bentuk survei atau kuesioner, bagaimana melibatkan beragam dari berbagai pihak atau multi unsur. Nah, pertanyaan yang dapat diambil sebagai pelajaran, di manakah sekolah yang dapat dijadikan rujukan program sekolah ramah lingkungan? Di mana ya sekolah yang dapat dijadikan sebagai sekolah rujukan? Nah, kedua, bagaimana cara sekolah tersebut menerapkan sekolah ramah lingkungan? Artinya ramah lingkungan salah satunya kita bebas dari sampah, karena terkadang yang kita lihat di lapangan, khususnya di sekolah kita masing-masing, semuanya mempunyai problem yang ada, walaupun sudah disampaikan pada saat apel atau pada saat jam pelajaran untuk tidak membuang sampah sembarangan, tapi masih ada saja sampah-sampah yang siswa buang sembarangan. Nah, ini artinya belum ada kesadaran daripada siswa untuk bagaimana cara penggunaan sampah yang baik dan benar, ya. Sehingga tindakan yang dapat kita
kita buat berdasarkan pertanyaan tadi, di manakah sekolah yang dapat dijadikan sebagai rujukan sekolah ramah lingkungan dan bagaimana sekolah tersebut dibuat untuk menerapkan sekolah ramah lingkungan, adalah tindakan-tindakannya adalah mengunjungi sekolah yang sudah menerapkan sekolah ramah lingkungan sebagai rujukan, ya. Kemudian yang kedua, mencari informasi atau mengamati lingkungan sekolah rujukan, meniru program sekolah ramah lingkungan yang sudah diterapkan di sekolah rujukan. Nah, kalau memang dari judul yang saya buat ini mungkin kita belum bisa menemukan sekolah rujukan, nanti setelah apa yang saya penyampaian ini, Bapak Ibu boleh menyampaikan argumen terkait dengan tugas yang telah disampaikan oleh Ibu Fasil. Karena ketika saya menyampaikan ini, ada garis atau benang merahnya yang paling sangat menjadi kunci utama, apakah di Banda sini, khususnya sekolah-sekolah di Banda sini, ada tidak sekolah yang sudah menjadi sekolah rujukan. Sekolah rujukan ini artinya sekolah yang sudah bebas dari sampah. Siswa sudah tahu mengatur sampah pada tempatnya dan sudah tidak ada lagi permasalahan di sekolah tentang sampah-sampah yang dikonsumsi, hasil dari konsumsi siswa itu, sehingga siswa sudah bisa menempatkan atau ada pos-pos sampah yang sudah dipilah dan dipilih itu berdasarkan posisi sampah yang harus dibuang siswa. Ada sampah plastik dan ada sampah basah. Nah, kita melihat apakah di Banda sudah ada tidak sekolah rujukan seperti itu. Ini saya jelaskan hanya sebagai contoh untuk bagaimana kita bawa wawasan. Tapi kalau memang sampah plastik ini masih berserakan di mana-mana dan belum ada sekolah rujukan yang bisa dijadikan fondasi atau cermin untuk kita merujuk kepada sekolah bebas sampah, nah Bapak Ibu bisa menyampaikan apa yang Bapak Ibu mau sampaikan. Kemudian, sabar Bapak Ibu, ini jaringan. Kemudian satu rencana selanjutnya untuk perubahan berdasarkan alur bagja adalah gali mimpi. Gali mimpi ini pertama pengkajian berdasarkan definisi. Diharapkan jawaban dari pertanyaan yang tadi saya sampaikan itu dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif, bila mana prakasa perubahan yang telah terwujud mempunyai bayangan atau gambaran masa depan yang ada karena digali dari hal yang bersifat positif untuk membuka lebih banyak kesempatan menjawab pertanyaan dengan proses untuk memaknai hasil temuan gali mimpi bersama, apa, kapan, di mana, dan dengan siapa saja. Ya, untuk gali mimpi ini yang tadi sesuai dengan judul adalah kita dalam pengolahan sampah plastik untuk ramah lingkungan. Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian, kalau memang dalam gali mimpi ini sudah diharapkan jawaban atas pertanyaan yang tadi, maka pertanyaan akan muncul, apa dampak positif dari program sekolah ramah lingkungan? Dampak positifnya apa? Kita menggunakan sebagai sekolah yang ramah lingkungan. Kemudian pertanyaan yang bisa timbul kedua adalah bagaimana mempertahankan program sekolah ramah lingkungan sehingga kita bebas dari sampah yang ada. Kalau kita melihat bahwa setiap sekolah itu punya permasalahan sampah itu yang sama, bahkan semakin menimbun sampah yang ada di belakang-belakang sekolah. Bagaimana cara kita untuk mengatasi permasalahan tersebut? Kemudian, pertanyaan ketiga, adakah keterkaitan keberhasilan program sekolah dengan ramah lingkungan ini, ada keterkaitan tidak antara
dampak positif sekolah ramah lingkungan, program sekolah ramah lingkungan ada keterkaitan untuk tingkat keberhasilan ataukah tidak. Kalau memang ada keterkaitan keberhasilan program sekolah dengan lingkungan, berarti mutu penilaian dalam kegiatannya apa yang bisa dijadikan sebagai prosedur. Itu kemudian kita jabarkan rencana. Dalam penjabaran rencana definisi, pertanyaan di tahapan ini diharapkan membantu mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan, baik langkah kecil maupun langkah sederhana yang dapat dilakukan sebagai terobosan untuk memudahkan keseluruhan proses pencapaian yang ada. Ya, yang kedua, tindakan yang diharapkan pada tahap ini dilakukan untuk membantu terciptanya organisasi yang ideal dalam pencapaian mimpi. Artinya dia mempertahankan proses perubahan positif, menetapkan kesuksesan pencapaian tahapan demi tahapan. Nah, dalam penjabaran rencana ini ada pertanyaan lagi yang muncul. Apa langkah yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan sekolah ramah lingkungan dan bagaimana rencana penguatan di masa yang akan datang? Ya, Bapak Ibu, itu pada rencana jabarkan rencana. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu, rencana perubahan berdasarkan Bagja itu adalah atur atau eksekusi. Pada atur atau eksekusi ini, pertanyaan pada tahapan ini diharapkan dapat menentukan siapa yang berperan dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini bisa kita mulai dari budaya belajar yang apresiasi secara kontinu ya atau secara berkelanjutan, kemudian menyelaraskan interaksi antara setiap orang atau unsur termasuk mengambil pelajaran dari proses yang telah dilakukan. Kemudian tindakan pada tahap ini dilakukan untuk mendesain pola komunikasi pengelolaan rutinitas, misalnya budaya belajar atau monitoring, evaluasi, dan refleksi. Nah, kemudian pertanyaan pada atur eksekusi ini, siapa yang terlibat dalam kegiatan sekolah ramah lingkungan? Yang kedua, siapa yang bertanggung jawab memonitor agar jalannya program sekolah ramah lingkungan berjalan dengan baik dan konsisten? Itu pertanyaan yang ada pada eksekusi. Kemudian pertanyaan terakhir pada pertanyaan pada eksekusi adalah apa indikator keberhasilan program sekolah ramah lingkungan? Nah, Bapak Ibu, ini bagian terakhir yang saya jelaskan. Sedikit kutipan yang sebagai saya tambahkan terakhir saja. Ini sebagai contoh saja, artinya bukan kita fix untuk mengambil judul yang ada disampaikan ini. Nanti Bapak Ibu kan tadi saya sudah menyampaikan, Bapak Ibu buat catatan kecil. Kalau memang kita mengambil contoh untuk sekolah ramah lingkungan, itu kita harus melihat dasar dari visi yang ada. Misalnya saja kan visi tadi saya sampaikan bahwa terwujudnya peserta didik yang berkarakter berbudaya sesuai profil pelajar Pancasila. Kemudian pada upayanya meningkatkan sekolah ramah lingkungan dimensi gotong royong profil P5 atau profil pelajar Pancasila. Nah, di sini kita melihat poin yang bisa kita ambil, kita melihat dulu. Ada sekolah yang bisa kita jadikan sekolah rujukan? Tidak. Artinya sekolah rujukan itu ada yang kalau kita masuk pada sekolah tersebut ada misalnya seperti sekolah bebas sampah, sekolah bersih dari sampah plastik, seperti itu yang bisa dijadikan sebagai sekolah rujukan.
Nah, Bapak Ibu, misalnya kita mengadakan studi banding, kita pergi sekolah-sekolah rujukan. Artinya sekolah rujukan itu yang kita pergi sebagai contoh. Contoh yang akan kita terapkan pada kita punya sekolah. Dampak dan negatif yang kita lakukan itu seperti apa yang dihubungkan dengan sekolah rujukan. Itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu yang ada tergabung dalam kelompok ini boleh juga menyampaikan pendapat dari Bapak Ibu, bukan artinya terkait dengan saya, atau Bapak Ibu punya apa ya, visi yang bisa kita dijadikan sebagai contoh untuk pada hari Senin nanti fix-nya kita mengambil seperti apa dan digunakan sebagai presentasi. Bukannya apa yang saya sampaikan ini sudah kita jadikan sebagai presentasi, artinya kita saling kolaborasi, saling bertukar pikiran. Bapak Ibu lagi sampaikan Bapak Ibu punya visi yang dihubungkan dengan pertanyaan yang tadi dengan bagja, supaya kita sama-sama saling koreksi. Jadi itu yang saya minta dari Bapak Ibu, bukannya kita menela manta-manta apa yang disampaikan oleh saya, mengambil saya punya judul saja seperti itu. Ini judul saya pun ini saya melihat benang merahnya ini kita belum apakah bisa dijadikan kita punya tugas karena ada sekolah rujukan tidak di sini begitu. Untuk kita melihat sebagai contoh. Jadi Bapak Ibu guru juga boleh menyampaikan tugas ya. Menyampaikan apa yang mau Bapak Ibu sampaikan. Saya kembalikan dulu untuk Ibu Firana, nanti diatur oleh Ibu Female sebagai moderator ya Ibu. Untuk waktu dan tempatnya saya kembalikan kepada Ibu Female. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rifda atas pemaparannya. Baik Bapak Ibu di sini karena kita kan sudah dibagi di dalam kelompok. Jadi pada sesi ini Bapak Ibu satu-satu dari kita menyampaikan idenya. Kira-kira dari pertanyaan pemantik yang tadi sudah saya bacakan dan juga pemaparan materi dari Ibu Fasil. Ide Bapak Ibu dari visi guru penggerak ini terkait atap dan juga bagja, pernyataan prakarsa perubahan, apa yang Bapak Ibu bisa sampaikan idenya, nanti kita mengambil kesimpulan kira-kira yang mana dari kita yang bisa kita ambil idenya itu tentang pernyataan prakarsa perubahan ya Bapak Ibu. Jadi semua di sini saya minta untuk menyampaikan idenya ya. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Rifda. Ibu Rifda menyampaikan tentang sekolah ramah lingkungan dengan visi yang sudah beliau sampaikan tadi, P5 yang ada pada apa yang disampaikan oleh Ibu Rifda yaitu gotong royong. Kemudian sekolah bebas sampah. Jadi mungkin siapa Ibu Firana dulu, tadi Ibu Firana sudah mengangkat tangan. Bagaimana Ibu Firana, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Fasil dan juga Ibu PP dan teman-teman CGP yang berbahagia di malam ini. Semangat. Nah, di sini saya mau menyampaikan visi yang sudah saya buat. Visi yang sudah saya buat di sini menjadikan siswa beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, kreatif, kolaboratif, dan cakap teknologi, dan mewujudkan lingkungan sekolah yang ramah lingkungan, aman, nyaman, dan memadai untuk pembelajaran. Nah, di sini tadi saya setelah mendengar visi dari Ibu Rifda tadi hampir mirip karena di sini lingkungan, menciptakan lingkungan, mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman. Ibu Rifda tadi menerangkan tentang pengolahan sampah plastik
Dan Ibu Rifda juga bertanya apakah di Banda ada sekolah yang sudah menjalankan ramah lingkungan. Ya, salah satunya sekolah saya SD Negeri 22 Maluku Tengah. Sejak tahun 2020 kami sudah bekerja sama dengan LSM Yayasan Cahaya Samudra, yakni tentang mengolah sampah plastik, di mana di sekolah kami pada kantin yang terdapat di sekolah kami tidak lagi berjualan sampah yang tidak lagi berjualan makanan yang menggunakan pembungkus plastik. Jadi di mana ada jualan es tapi anak minum menggunakan gelas. Ada jualan nasi goreng, anak makan menggunakan tempat makanan yang bisa dicuci kembali dan bisa digunakan kembali. Jadi di sekolah kami tidak ada lagi sampah plastik yang dihasilkan oleh sekolah atau anak-anak, karena di kantin kami tidak lagi berjualan. Jadi untuk rujukan sekolah bebas sampah, usulan saya, kalau yang tadi Ibu Rifda bilang bahwa kita bisa mencari salah satu sekolah yang dimana ada ramah lingkungan, yang tidak ada sampahnya, bukan berarti sampah plastik yang banyak ya. Di sini karena kami sudah bekerja sama dengan yayasan tadi, apabila ada sampah yang karena lingkungan sekolah kami kan di pinggir jalan, sudah pasti ada orang atau masyarakat yang sering pasti membuang sampah sembarangan ya. Sampah plastik itu kami pilah, kemudian ada yang sudah kami olah menjadi barang seperti barang-barang bekas yang tadi kayak Ibu Rifda bilang bisa buat sofa dari botol plastik, ada buat bunga, ada sampah yang sudah tidak bisa kami gunakan karena terlalu kotor atau yang lain-lain, kami timbang ke LSM tersebut dan menjadi bank sampah kami yang dijadikan uang nantinya setelah terkumpul ke bank sampah LSM tersebut. Jadi sampah itu selain kami olah menjadi barang daur ulang sampah, ada juga yang kami timbang ke LSM tersebut yang nantinya kami ambil sampah itu setelah 1 minggu atau 2 minggu kami menghubungi LSM tersebut, mereka datang ke sekolah kami dan mengangkat sampah-sampah plastik tersebut ditimbang. Jadi ada hasilnya dan tidak hanya hasil daur ulang saja, tapi dengan sendirinya anak-anak kita di sekolah itu sudah mulai terbiasa dengan tidak membawa jajanan yang menggunakan sampah plastik. Jadi menurut saya, pendapat saya, kalau dalam tugas kelompok kita ini tentang pengolahan sampah plastik, saya sangat setuju. Terus saya bersedia yang tadi kayak Ibu Rifda bilang, mengunjungi sekolah yang sudah menjalankan ramah lingkungan yang bebas dari sampah plastik. Saya bersedia untuk teman-teman datang ke sekolah saya dan melihat bagaimana di sekolah kami menjalankan sekolah bebas sampah. Itu pendapat dari saya, Bu. Dan tadi sudah saya sampaikan visi saya. Saya kira sampai di sini saja. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fira. Ya baik Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan dari Ibu Rifda dan ditanggapi oleh Ibu Fira dengan tujuan yang sama, Bapak Ibu. Ibu Rifda dan Ibu Fira ternyata punya benang merahnya sudah dapat. Ibu Rifda tadi mengatakan sekolah ramah lingkungan, tetapi mungkin bisa dipikirkan lagi karena belum adanya sekolah rujukan untuk pengolahan sampah plastik. Ternyata di sekolahnya Ibu Fira sudah menjalani pengolahan sampah plastik yang bekerja sama dengan salah satu LSM yang ada di Banda. Mungkin itu dari Ibu Fira dan Ibu Rifda. Kita tampung dulu ya, nanti kita dengarkan dulu dari teman-teman yang lain, kemudian kita mengambil kira-kira mau mengangkat yang mana.
Baik, dari Ibu Helma, Pak Fadil, dan Pak Ari, siapa yang mau duluan? Kita dengarkan dulu dari masing-masing, kemudian baru kita simpulkan. Pak Fadil? Baik, Bu Femel. Iya, silakan Pak. Terima kasih atas waktunya, kesempatannya Bu Femel. Ini terkait Ya, dengan sama-sama, Pak. apa yang tadi telah dipaparkan oleh Ibu Rita dan Ibu Firana. Saya pikir ketika kita memiliki visi yang katakanlah bersama, nah di sini saya juga mulai mengembangkan satu visi yang saya menggabungkan, mengkolaborasikan antara apa yang disampaikan Ibu Rita dan Ibu Firana. Sebenarnya di awal tadi pada saat Ibu Rida menyampaikan visinya itu saya juga punya gambaran terkait dengan sekolah rujukan. Sebenarnya di SMP Negeri 34 itu sudah menjalankan seperti apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Firana Ali. Kami punya program untuk bebas sampah plastik juga, karena mulai dari semester kemarin itu kami sudah melarang untuk peserta didik membawa jajanan-jajanan dengan cara, kemudian kami juga melarang kantin atau mereka yang melakukan usaha di sekolah untuk menjual jajanan atau barang-barang yang dapat dikonsumsi dengan menggunakan plastik, sehingga anak-anak itu diarahkan membawa botol-botol minumannya itu dari rumah. Nah, kemudian pada kegiatan-kegiatan P5 yang kami lakukan di sekolah juga sudah sama dengan apa yang disampaikan tadi oleh Ibu Rida dan Ibu Tirana terkait dengan bagaimana kita mengolah sampah-sampah plastik itu menjadi karya-karya yang bisa bernilai jual gitu, punya nilai jual. Nah, sehingga saya pikir dengan visi yang tadi disampaikan oleh Ibu Ribda dan Ibu Tirana, itu bisa kita angkat, bisa kita sepakati secara bersama, dan kemudian kita bisa menjadi satu topik atau satu visi yang disepakati bersama untuk nantinya kita sama-sama buat dalam kelompok gitu. Mungkin sementara itu yang dapat saya sampaikan, Ibu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Fina. Iya, baik Pak Fadil, terima kasih. Ternyata selain di sekolahnya Ibu Fira, di sekolahnya Pak Fadil juga sudah melaksanakan salah satu P5-nya, yaitu bebas sampah plastik. Jadi Ibu Rifda sudah ada 2 rujukan sekolah yang mungkin bisa menjadi patokan apa yang disampaikan oleh Ibu tentang sekolah ramah lingkungan, di mana kita bisa mengangkat sekolah bebas sampah. Ibu Helma, ada yang ingin disampaikan dulu? Ya, terima kasih Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin di sini saya hanya menanggapi dari Ibu dan Bapak JKP yang sudah duluan mengemukakan. Kalau kita berbicara tentang sekolah ramah lingkungan, mungkin di sekolah saya baru mulai untuk mempersiapkan hal-hal seperti demikian. Nah, untuk dalam diskusi ini mungkin saya juga sangat sepakat dengan Pak Fadil, mungkin kita bisa mengambil untuk dijadikan sebagai materi dalam kolaborasi, materi dalam ruang kolaborasi kita nanti. Karena di sini kan sudah ada 3 sekolah yang sudah menerapkan sekolah ramah lingkungan.
Mungkin itu sih sudah bisa menjadi patokan bagi kita untuk menjadikan suatu materi dalam ruang kolaborasi pada tugas kelompok kami ini, Bu. Ya, mungkin itu saja, Bu, tanggapan dari saya. Terima kasih. Ya, oke, sekian Ibu Helma, sudah ya? Ya, Iya, terima Ibu, kasih sudah Ibu banyak. Helma. Iya, Ya, Bu. untuk di sekolahnya Ibu Helma ternyata mulai menerapkan apa yang sudah diterapkan oleh dua sekolah dan juga sekolahnya Ibu Rifda tentang pengolahan sampah plastik. Pak Ari, terima kasih Bu Helma. Kita lanjut ke Pak Ari dulu. Ya, baik Ibu, terima Ari, kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berbicara mengenai tentang visi guru penggerak ini. Ya, sebenarnya kita juga punya visi, tetapi baru saja yang disampaikan oleh Ibu Rifda terkait dengan pengolahan sampah plastik atau sekolah bebas sampah plastik. Nah, ini terinspirasi juga Pak Arbita. Kenapa? Karena beberapa tahun yang lalu kita juga pernah kerjasama dengan lembaga asing tentang pengolahan sampah plastik ini. Namun setelah kurang lebih 1 tahun terakhir ini, kita kerjasamanya putus, sehingga tidak ada lagi aktivitas dengan lembaga tersebut. Namun, apa yang sudah ketemu buat di sekolah itu ketemu putus. Artinya, setelah selesai kegiatan, maka selesai sudah. Sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu Rifda ini, kita merasa tertarik pula. Bagaimana katong kembangkan itu kembali yang pernah katong pelajari sebelum dari lembaga itu, untuk kembali katong jalankan kembali di sekolah ini. Mungkin itu saya dari beta, jadi intinya beta setuju dengan visi yang disampaikan Ibu Rifda. Karena hal itu sudah vakum di ketemu sekolah. Padahal katong mungkin sebelum SD 22 sama 207 bekerja, itu SD 92 sudah lebih awal bekerja sama. Kenapa? Karena kita ini sebagai pengurus saat itu. Termasuk beta pun ada dalam sistem itu. Tetapi hal itu ketemu bisa putus, artinya ketemu vakum semua. Sehingga lembaga itu dia bekerja kembali dengan sekolah lain. Sekolah SD 22 dan SD 207, SD 92 hilang. Nah, ini sehingga apa yang disampaikan dengan Ibu Rifda ini beta sangat sepakat, sangat setuju. Yang kemungkinan besar akan katong kembali. Setelah ini katong akan kembali, beta akan kembali ke sekolah. Bagaimana katong jalankan kembali apa yang sudah pernah katong lakukan untuk katong hidupkan kembali suasana itu. Mungkin itu saja dari beta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ari. Ternyata dari yang disampaikan oleh Ibu Rifda, Pak Fadil, Ibu Vira, dan juga Ibu Helma, Pak Ari di sekolahnya Pak Ari itu sudah lebih dulu dengan LSM asing ya Pak Ari ya, bukan main itu kerjasamanya. Tetapi setelah 1 tahun putus, jadi hilang apa yang sudah mereka lakukan 1 tahun sebelumnya, sekarang sudah tidak pernah dilakukan lagi. Bahkan mungkin menurut Pak Ari kalau tidak mengikuti dan sampai ke ruang kolaborasi ini mungkin tidak ada inspirasi untuk balik lagi ya Pak Ari ya. Jadi ini merupakan salah satu hal yang baik juga karena kita berkumpul di sini, kemudian Pak Ari bisa mendapatkan inspirasi untuk memulai kembali apa yang sudah terbenam selama 1 tahun yang kemarin. Baik Bapak Ibu, sudah disampaikan dari Bapak Ibu sekalian. Kalau dari saya sendiri Bapak Ibu, saya punya satu pernyataan prakarsa perubahan yang sedikit berbeda dari Ibu Rifda. Kalau saya sendiri ingin mengangkat tentang literasi atau membaca ya, yang disampaikan oleh Ibu Rifda tadi juga waktu refleksi dengan Ibu Fasil. Ibu Rifda ada mengaitkan tentang minat baca. Kalau dari saya sendiri, saya punya ide tentang gelisah atau gerakan literasi sekolah. Tetapi yang saya lihat dari apa yang disampaikan Ibu Rifda itu lebih mengena dengan sekolah saya sendiri. Terima kasih juga Ibu Rifda karena menurut saya hal yang harus kita tuntaskan di Kecamatan Banda yang sekarang ini paling warning sekali Bapak Ibu adalah sampah.
sampah plastik di Banda ini sudah melebihi batas maksimum Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang sekolahnya tidak melewati arah tempat sampah pembuangan akhir, itu mungkin tidak terlalu banyak melihat lokasinya. Mungkin kalau Bapak Ibu dong pergi di Pantai Maloli baru lihat. Tapi saya lokasi tempat pembuangan akhir itu adalah lokasi saya setiap harinya menuju ke sekolah. Jadi harus lewat situ Bapak Ibu. Dan itu Bapak Ibu sangat memprihatinkan. Jadi apa yang disampaikan oleh Ibu Rifda ini juga menggugah hati kita semua untuk dari diri kita sendiri. Mari kita semua mulai dari diri kita sendiri untuk melakukan perubahan berkaitan dengan sampah. Karena saya tertantang juga di sekolah saya masih banyak Bapak Ibu dan saya merasa harus kita mulai dari sekolah kita masing-masing, kemudian kita bisa mengimbaskannya atau mempengaruhi lingkungan sekitar sekolah kita, kemudian Kecamatan Banda secara keseluruhan, begitu Bapak Ibu. Jadi bagaimana Bapak Ibu, apa yang disampaikan oleh Ibu Rifda adalah tentang sekolah ramah lingkungan, lebih spesifiknya lagi adalah sekolah bebas sampah. Bagaimana Bapak Ibu, apakah kita mengangkat tema ini atau bagaimana, ada yang mau disampaikan biar kita lanjut ke penyusunannya? Bagaimana? Ada yang mau disampaikan Bapak Ibu? Silakan. Baik Ibu Fimel, mohon izin. Ya, silakan Pak Fadil. Kalau menurut pandangan saya, kita berada dalam ruang kolaborasi ini bagaimana untuk menyatukan persepsi kita, dan setelah kita berdiskusi beberapa menit, di sini sudah tergambarkan bahwa kita sudah menyepakati salah satu visi yang disampaikan dan teman-teman lainnya. Nah, di sini saya berharap supaya menjadi tema atau gambaran visi kita supaya nantinya kita bisa memulai untuk menyusun dalam konsep pagi. Ya, baik Pak Fadil, terima kasih. Jadi Bapak Ibu kita mengambil apa yang disampaikan oleh Ibu Rifda. Ide dari Ibu Rifda adalah salah satu praktik baiknya yaitu sekolah ramah lingkungan, sekolah bebas sampah atau pengolahan sampah plastik. Kita mengambil idenya Ibu Rifda, Bapak Ibu. Setuju ya? Ya, setuju Ibu. Setuju Bu, setuju. Ya, Pak Aris setuju, Pak Fadil setuju, Ibu Fira juga, Ibu Helma setuju ya, Bu? Setuju Ibu. Oke, sekarang kita kembalikan dulu ke Ibu Rifdanya. Ibu, apa yang disampaikan oleh Ibu Rifda menjadi salah satu tema yang kita ambil untuk ruang kolaborasi ini. Bagaimana Ibu Rifda? Iya, terima kasih Bapak Ibu yang ada di room ini. Kalau memang Bapak Ibu tadi sudah menjelaskan dasar pijak yang tadi saya sampaikan bahwa benang merahnya yang saya garis bawah itu adalah sekolah-sekolah rujukan. Kalau memang ada berarti itu tidak jadi masalah. Artinya ketika kita mempresentasikan suatu judul yang akan kita presentasi dalam diskusi, tapi dalam hal ini kita tidak melihat sekolah rujukannya, kan itu tidak ada hubungan. Artinya kita bikin visi tapi kita tidak melihat sekolah rujukannya. Tapi di sini saya mengikuti beberapa tanggapan tadi bahwa memang sudah ada sekolah-sekolah rujukan Bapak Ibu. Kenapa tadi saya tidak menyampaikan untuk sekolah saya? Pada sekolah saya 2 tahun yang lalu itu memang sudah diberdayakan untuk penanggulangan untuk sampah plastik, seperti dalam penggunaan pembelajaran di kantin itu ada kantin siswa yang sudah terbebas dari sampah plastik. Jadi semuanya menggunakan piring kalau dalam untuk makan, dan minum menggunakan gelas. Tapi hal itu dia tidak berlanjut terlalu lama, dan sekarang sudah kembali lagi kepada penggunaan sampah plastik. Artinya
saya melihat permasalahan yang ada di sekolah saya ini, makanya saya mengambil judul ini mengenai pengolahan sampah plastik, karena seperti yang tadi Pak Ari bilang juga itu sebenarnya untuk sekolah saya juga mengalami hal yang sama. Ketika terobosan yang sudah kita buat, habis itu terobosan itu dia hilang, dia kembali lagi seperti yang awal, sudah menjual lagi dalam hal-hal yang berbentuk bungkusan-bungkusan plastik, dan tidak ada pemilah yang antara sampah plastik dan sampah basah. Artinya ketika ada pila-pila antara sampah plastik dan sampah basah mungkin bisa kita gunakan sebagai pupuk. Ada program-program sekolah misalnya ada dari kajian pertanian, nah bisa dikembangkan ke arah situ. Sedangkan sampah plastik bisa kita buat hubungannya dengan masalah keterampilan. Dalam hal ini kan untuk kelas 10 ini, kelas 11 dan 12 sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Jadi penggunaan P5 itu pasti ada ya, diberdayakan untuk semester ini. Kalau memang ada tema atau tema berkelanjutan untuk penggunaan sampah plastik, nah ini bisa dijadikan sebagai contoh atau sampel. Nah, itu juga terobosan untuk sekolah saya untuk bisa mereview kembali. Ketika apa yang sudah kita bikin, kita melupakan kembali dan kita kembali kepada lagi, ibaratnya kita kembali kepada zaman prasejarah lagi. Kita sudah tidak berada pada zaman sejarah. Kita kembali kepada yang dulu-dulu lagi ya. Artinya belum ada perubahan yang tercipta. Apa yang kita sampaikan pada misi, dia tidak tertuang di lapangan, hanya sekedar wacana artinya dia tidak berkelanjutan. Saya sangat apresiasi sekali terhadap Ibu Firana, kemudian Ibu Helma, Bapak Fadil juga tadi yang menyampaikan bahwa sudah laksanakan program untuk pengolahan sampah plastik, pemisahan sampah plastik di sekolah. Artinya Bapak Ibu, ketika program itu sudah dijalankan, artinya kita tidak melihat lagi ada sampah-sampah plastik di sekolah atau di dalam kelas. Siswa sudah PK dan siswa sadar sangat, artinya membuang sampah pada tempatnya dengan cara pemisahan, dia tidak ada gabungan. Nah, dari situ maka implementasinya ke masyarakat, siswa ketika dia pulang, dia berjalan, dia menemukan sampah plastik atau sampah basah, dia mengangkat. Kenapa? Dia sudah dididikan, diasah di sekolah bagaimana cara untuk menanggulangi sampah plastik. Nah, mungkin dari plastik itu bisa diangkat, dia pulang, dia lihat sumber-sumber yang ada di YouTube, dia bisa bikin bunga. Itu untuk kreativitas yang bisa menambahkan sebagai sumber atau devisa bagi dia sendiri untuk besok-besok apabila dia punya kehidupan selanjutnya setelah keluar dari tingkat SMA, dia bisa menggunakan hal ini sebagai keterampilan lokal yang bisa dia buat untuk menghasilkan pendapatan bagi siswa tersebut. Jadi kita mengajar siswa bagaimana melihat masalah, mengatasi masalah, kelola masalah itu bisa permasalahan dari itu sampahnya bisa diproduksi dan bisa mendapatkan cuan bagi dia. Jadi ada sisi positifnya bagi siswa tersebut, bukan sampah kita melihat dari sisi negatif. Karena kebanyakan yang saya lihat masih banyak sampah-sampah yang tertampung di belakang-belakang sekolah. Ya, bahkan ketika kita mengajar pun siswa banyak yang minum aqua atau makan nasi, bungkusan dan botol-botol aqua itu kadang disisip di bawah laci meja, bahkan ada di trali-trali jendela. Itu masih tergambar sampai sekarang ini. Nah, walaupun sudah ada teguran, sudah ada bimbingan di kelas dan di lapangan, tapi hal ini masih ada. Kenapa? Kurang adanya kesadaran bagi siswa tentang pengolahan sampah. Tapi ketika siswa itu diberikan pemahaman tentang sampah, dia sadar, maka siswa itu menjadi PK dan mulai terbiasa. Ketika dia makan, dia sadar bahwa membuang sampah pada tempatnya. Seperti itu. Demikian yang bisa saya menambahkan saja pada penjelasan kali ini. Nanti kita setelah daripada pertemuan hari ini, baru kita akan melanjutkan ke belakangnya pengaturannya seperti apa. Saya kembalikan ke Ibu Femilia sebagai moderator. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rifda. Berarti kita sepakat ya Bapak Ibu, kita mengambil apa yang disampaikan oleh Ibu Rifda, yaitu sekolah ramah lingkungan dengan spesifikasinya adalah sekolah bebas sampah. Kemudian Bapak Ibu kita lanjut ya untuk diskusi dengan pertanyaan pemantiknya yang tadi. Yang pertama, sesuai yang kita sudah sepakati bersama, yaitu tentang sekolah ramah lingkungan, kita membuat prakarsa perubahan melalui rancangan atap, Bapak Ibu. Ada yang mau menyampaikan ide tentang sekolah ramah lingkungan, terus kita kaitkan dengan ATAP. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau menyampaikan dulu? Izin Ibu Female, tadi mungkin saya sudah menjelaskan tentang ATP, mungkin nanti kembalikan kepada Bapak Ibu lain saja ya, selain daripada saya, untuk mereka menyampaikan mereka punya tambahan. Oke, saya kembalikan ke Ibu. Iya Ibu, iya Ibu, iya. Siap. Baik Bapak Ibu. Ada yang ingin disampaikan dulu? Terkait pemantik pertama dulu Bapak Ibu. Jadi kita kaitkan apa yang sudah kita sepakati sekolah ramah lingkungan terkait dengan perubahan, maaf Bapak Ibu, prakarsa perubahan, menyusun prakarsa perubahan melalui rancangan atap. Mungkin biar lebih, maaf Bapak Ibu, dengar suara saya Bapak Ibu? Dengar Bu Female, dengar. Oh ya, baik. Soalnya saya kira tidak dengar Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, mungkin Beta bisa sampaikan sedikit mengenai keterkaitan ATAP dengan sekolah ramah lingkungan. Dari sisi A, asetnya itu memiliki beberapa guru yang aktif dalam kegiatan lingkungan, kemudian beberapa siswa yang pecinta yang mencintai alam ya Bapak Ibu. Terus kemudian untuk tantangannya masih ada kurang kesadaran ya Bapak Ibu. Banyak sekali Bapak Ibu, bukan hanya siswanya tetapi bahkan gurunya juga masih kurang kesadaran dalam menjaga lingkungan sekolah. Dengan masih menggunakan sampah plastik, sesuatu makanan yang nantinya akan menimbulkan sampah plastiknya itu. Kemudian itu untuk tantangannya, untuk aksinya Bapak Ibu melaksanakan program edukasi lingkungan. Jadi bukan hanya untuk siswa, tetapi guru, pegawai, dan stakeholder yang ada di dalam sekolah. Karena kita fokusnya ke siswa, tetapi Bapak Ibu guru, pegawai juga harus tahu untuk apa program ini dijalankan Bapak Ibu. Karena kalau tidak saling bekerja sama, ya sama saja Bapak Ibu. Kita fokus ke siswa, AIU ke siswa, sampai dengan program disusun dengan rapi dan perfect, tapi guru dan pegawainya tidak punya kesadaran yang sama. Begitu Bapak Ibu ya. Untuk pembelajarannya, kita membuat tim untuk tim sekolah ramah lingkungan ini. Ada tim dulu dari guru dan pegawai, kemudian kita bisa mengedukasi kepada siswa, guru ya, kepada guru, siswa itu semuanya kita edukasi. Kemudian kita kerjasama juga Bapak Ibu, karena tadi saya melihat dan mendengar Bapak Ibu yang sudah melaksanakannya itu ada pemangku kepentingan lainnya seperti LSM.
Kebetulan di sini ada ya Bapak Ibu ya LSM-nya yang disampaikan oleh Ibu Vira tadi. Kita bekerja sama dengan LSM tersebut, kemudian memberikan edukasinya dari pihak LSM karena mereka lebih mengerti tentang pengolahan sampah. Ya Bapak Ibu, itu untuk ATAP. Ada yang ingin ditanggapi Bapak Ibu? Baik Bu Female, saya tambahkan saja terkait dengan atap ini untuk tantangan ya. Tantangan itu tadi yang disampaikan Ibu Female terkait dengan masih kurangnya kesadaran baik dari guru maupun dari peserta didik. Nah, saya menambahkan lagi tantangan yang selanjutnya mungkin saya berpikir di samping kurangnya kesadaran dari pihak sekolah dalam hal ini guru dan peserta didik, mungkin ada faktor-faktor eksternal lainnya juga karena memang kita bisa sadari bahwa di samping sekolah itu berada, masing-masing sekolah kita ini kan pada dasarnya berada di pinggiran jalan, yang memang aktivitas ini tidak hanya dilakukan oleh siswa dan guru saja, tapi juga oleh masyarakat sekitar. Karena memang di sekolah saya itu nampak sekali Ibu Female dan teman-teman yang lainnya di sini menjadi tempat atau salah satu wadah berkumpulnya masyarakat di sekitar lingkungan sekolah. Kalau di depan sekolah saya itu setiap sorenya kita lihat pemandangannya banyak sekali anak-anak di lingkungan situ yang bermain sepak bola misalnya, sehingga memang sampah itu bisa dikatakan itu bisa bersumber dari masyarakat sekitar kita juga. Nah, sehingga pembelajaran sampah mungkin tidak terhenti kepada siswa kita yang ada di lingkungan sekolah, namun mungkin kita lebih tarik lagi keluar sedikit untuk lebih luas kepada lingkungan sekitar juga. Nah, itu tambahan saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Fadil. Jadi Bapak Ibu tadi untuk yang disampaikan TAP-nya, Pak Fadil menambahkan selain kurang kesadaran guru, pegawai, siswa, ternyata dari eksternalnya juga berpengaruh Bapak Ibu, karena hampir sekolah yang ada di Kecamatan Banda ini dekat dengan jalan pas mentok jalan raya Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa melampaui itu, kadang menjaganya juga, tetapi tidak bisa sampai menjaga 24 jam karena jalur umum, masyarakat umum juga memakai atau menggunakan, sehingga untuk menjaga lingkungan dari sampah ini selain dari internal ternyata juga dari eksternal mempengaruhi Bapak Ibu. Terima kasih Pak Fadil. Jadi kita tambahkan untuk tantangannya berarti dari eksternalnya masyarakat di sekitar lingkungan sekolah ya Bapak Ibu ya. Pak Fadil? Begitu ya? Iya Bu, iya. Oke. Mungkin Bapak Ibu yang lain untuk ATAP-nya bagaimana? Ada yang mau ditambahkan atau ada yang mau Kemudian aksi juga Bu. Jadi terkait dengan tantangan, maka aksi kita juga harus sedikit menjurus kepada bagaimana kita menyelesaikan tantangan itu. Jadi kalau masyarakat sekitar kita juga konsumsi sampah plastik, maksudnya dia juga ada punya kontribusi sampah plastik yang ada di sekolah, maka aksi pada kegiatan aksi dan pembelajaran juga kita perlu memperluas juga supaya masyarakat sekitar kita paham tentang pembelajaran sampah gitu. Iya.
Oke, baik Pak Fadil, terima kasih. Benar sekali Pak Fadil. Jadi, kalau untuk aksi kita merujuk kepada tantangan, tadi kita sudah menambahkan untuk masyarakat sekitar lingkungan, berarti edukasi yang kita lakukan juga bukan hanya guru pegawai di internal sekolah, berarti kita juga edukasi ke masyarakat sekitar. Mungkin kita bisa mengambilnya dari orang tua ya Bapak Ibu, orang tua, kemudian kita kerjasama juga dengan pihak sekitar, kebetulan di sekitar lingkungan sekolah kita kan juga ada yang namanya pemerintah desa ya. Jadi mungkin kita bisa bekerja sama dengan pemerintah desa untuk mengedukasi Bapak Ibu masyarakat ya yang ada di sekitar lingkungan sekolah untuk kita bisa bekerja sama dalam hal mencapai sekolah ramah lingkungan yang bebas dari sampah plastik khususnya. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang ditambahkan lagi? Selain itu, pembelajarannya bagaimana Bapak Ibu dan Asep ya awalnya? Apakah sudah pas seperti itu atau mau ditambahkan lagi? Halo Bapak Ibu, bagaimana? Ya silakan Ibu Fira. Iya, terima kasih. Saya mau menambahkan sedikit pada pembelajaran. Di sini selain menjadikan peserta didik kreatif dan terampil dalam memanfaatkan barang bekas, bisa juga memanfaatkan barang bekas menjadi barang tepat guna pada kegiatan kewirausahaan. Jadi kegiatan kewirausahaan tadi selain pada siswa, tadi kan kita juga sudah melibatkan masyarakat di lingkungan. Jadi bagaimana bisa melibatkan masyarakat di lingkungan juga dengan kegiatan kewirausahaan tadi, dengan menjadikan barang bekas sampah menjadi barang tepat guna dan bisa dijual kembali. Begitu Bu, sedikit saran dari saya. Terima kasih. Terima kasih juga Ibu, sama-sama. Jadi Ibu Fira menambahkan di pembelajaran, jadi apa yang nanti dihasilkan dari sampah plastik itu kan ada dalam bentuk produk daur ulang. Bapak Ibu itu bisa dikaitkan dengan kewirausahaan. Tadi karena kita melibatkan masyarakat, jadi itu bisa libatkan masyarakatnya juga. Jadi apabila kita membuat barang yang daur ulang tadi dari sampah, kita bisa memasarkannya mungkin ya Ibu Fira seperti itu ke masyarakatnya? Iya, atau Ibu. seperti apa? Iya Ibu. Ya. Memanfaatkan barang daur ulang sampah tadi yang bisa dijadikan penghasilan. Iya, jadi masyarakat itu buat masyarakat sekitar. Iya, terima kasih. Pelatihan. Iya, saya paham Ibu Fira ya. Jadi Bapak Ibu melibatkan masyarakat itu selain ya kita kan sudah bekerja sama nih dengan LSM, kemudian kita sudah mendapatkan bagaimana cara mengolah sampah. Nah itu kita libatkan juga masyarakat, kita ajarkan bisa untuk bagaimana mengolah sampah. Selain kita bisa mengurangi sampah, kita mengajarkan kepada masyarakat sekitar bisa mendapatkan hasil tadi. Jadi dia bisa jadi dolar Bapak Ibu. Sampah yang kita bayangkan buang saja, dibakar saja, tidak usah diurus, ternyata bisa menjadi dolar. Nah, jadi itu bisa mempengaruhi masyarakat sekitar lingkungan untuk bekerja sama dengan sekolah mewujudkan sekolah ramah lingkungan. Baik Bapak Ibu, untuk ATAP pas ya? Sudah tidak ada penambahan? Pas Ibu. Oke, jadi ATAP-nya kita bungkus saja ya Bapak Ibu ya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Kita lanjut ke pemantik kedua ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Pemantik yang kedua. Kita bikin satu visi bersama Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu menyampaikan idenya. Kita mau bikin satu visi bersama dari kita berenam. Kita bikin satu visi bersama. Kemudian baru kita membuat satu pernyataan prakarsa perubahan yang berkaitan tadi tuh sekolah ramah lingkungan. Bagaimana Bapak Ibu? Satu visinya dulu. Ada yang ya silakan Ibu Rifda. Ya,
Untuk satu visi, ini saya punya, terwujudnya peserta didik yang berkarakter. Mungkin saya menunggu female, mungkin ada tulis. Terwujudnya peserta didik, peserta didik yang berkarakter, berbudaya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, saya ulang, terwujudnya peserta didik yang berkarakter, berbudaya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian untuk pertanyaan prakarsa perubahan dilihat daripada visi, yaitu berupaya untuk meningkatkan Ibu, sekolah ramah lingkungan, sekolah ramah lingkungan, dimensi gotong royong, sudah, profil pelajar Pancasila. Ya, itu dari saya. Mungkin nanti ada penambahan dari Bapak Ibu yang ada di room ini ya. Bapak Ibu, saya kembalikan untuk Ibu female. Ya, terima kasih Ibu Rifda atas penyampaian 2 pertanyaan pemantik tadi. Yang pertama tentang visi, menurut Ibu Rifda terwujudnya peserta didik yang berkarakter, berbudaya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian dari visi itu, Ibu Rifda mengambil satu pernyataan prakarsanya adalah berupaya untuk meningkatkan sekolah ramah lingkungan, dimensi gotong royong, profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, yang lain silakan. Supaya kita ambil satu visi dan satu pernyataan prakarsa. Silakan Bapak Ibu. Kalau begitu saya dulu ya Bapak Ibu ya. Karena Bapak Ibu belum menyampaikan pendapatnya. Kalau dari saya visi bersamanya mewujudkan ya, kalau Ibu Rifda terwujudnya. Kalau saya mewujudkan peserta didik yang unggul, kemudian berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk satu pernyataan prakarsanya yang berkaitan dengan sekolah ramah lingkungan adalah mewujudkan, maaf Bapak Ibu, mewujudkan sekolah ramah lingkungan yang bebas dari sampah plastik. Baik Bapak Ibu, itu dari saya. Dari Bapak Ibu yang lain, silakan. Supaya kita ambil satu visi dan satu pernyataan. Bapak Ibu, ya. Ibu Rifda ada yang mau disampaikan, silakan. Iya. Mungkin saya penambahan saja berdasarkan tadi yang Ibu female menjelaskan tentang visi, yang itu mungkin bagus dari Ibu female, hanya dalam pertanyaan prakarsa perubahan ini, artinya begini, kita mengambil dia punya prakarsa perubahan, misalnya berupaya untuk meningkatkan sekolah ramah lingkungan. Nah, dalam dimensi profil pelajar Pancasila itu kan ada beberapa poin dalam dimensi itu. Toh? Jadi Ibu punya mungkin belum dikaitkan dengan dimensi apa yang dipakai. Kalau saya tadi kan ditambahkan dengan berupaya untuk meningkatkan sekolah ramah lingkungan, dimensi gotong royong, profil pelajar Pancasila. Cuma tadi saya ikut Ibu punya, mungkin belum dimasukkan dimensinya apa yang Ibu ambil di situ. Apakah dimensi P5 itu kan ada berapa toh? Jadi diantaranya ada salah satunya adalah dimensi gotong royong. Dia ada kaitan antara dengan sekolah ramah lingkungan. Seperti itu saja masukan tambahannya. Saya kembalikan kepada Ibu female. Oh iya. Iya baik Ibu, terima kasih. Untuk yang dimensi ya Ibu ya. Kalau punyanya Ibu Rifda adalah dimensi gotong royong, kalau saya dimensinya berkebinekaan global, karena untuk sekolah ramah lingkungan tadi seperti yang sudah dijabarkan,
ada stakeholder dari berbagai pihak ya. Jadi bukan hanya siswa, guru, bahkan juga masyarakat terlibat di dalamnya. Mungkin itu Ibu Rifda. Baik, Iya, Bapak siap, Ibu Ibu. ada. Iya. Ya. Baik, Bapak Ibu silahkan. Ibu, maaf, ada yang angkat tangan tadi? Mohon maaf Bapak Ibu. Tidak ada ya? Silakan Bapak Ibu supaya kita bisa ambil satu visi dan juga satu pernyataan prakarsa. Mohon Bapak Ibu bisa menyampaikan pendapatnya, saran. Silakan Ibu Helma, bagaimana Ibu? Ibu Fira? Oh, Pak Fadil duluan. Silakan Pak. Baik Bu, saya menyusun visi saja dulu, nanti prakarsanya mungkin nanti lanjut lagi. Kalau visi saya mewujudkan peserta didik yang unggul, berdaya saing global sesuai profil pelajar Pancasila, Bu. Ya, berdaya Dimensinya sama dengan Ibu Female ya. Ya. Oh ya, untuk pernyataan prakarsanya gimana Pak? Nanti saya rumuskan dulu sebentar. Ya, terima kasih untuk Ya, Pak Bu. Fadil baru merumuskan visi bersama kita. Menurut Pak Fadil tadi mewujudkan peserta didik yang unggul, berdaya saing global sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini sudah ada beberapa yang kita bisa ambil satu visi ya. Ibu Helma, Ibu Fira, Pak Ari bagaimana? Ya, silakan Ibu Fira. Ya, mari Ibu. Ya, terima kasih. Saya menyimpulkan visi saya, yaitu mewujudkan peserta didik yang terampil dan kreatif dalam pemanfaatan barang bekas menjadi barang tepat guna. Itu visi saya. Pernyataan prakarsa saya masih sementara saya buat Ibu. Oke, ya terima kasih Ibu. Jadi Ibu Fira visinya sudah spesifik ya, sudah ada bagian dari sekolah ramah lingkungan tadi, karena sudah ada barang tepat guna tadi. Saya mengambil satu kata terakhir, mohon maaf tidak bisa mengingat dari awal. Jadi Ibu Fira tadi ada menyinggung kata terampil, kemudian ada barang tepat guna, menjadi barang tepat guna. Begitu Bapak Ibu untuk visi. Kemudian untuk pernyataan prakarsa perubahan jangan lupa untuk Pak Fadil sama Ibu Fira, maaf. Ibu Helma sama Pak Ari, gimana ini? Satu visi, satu pernyataan. Silakan. Bagaimana Ibu Helma sama Iya, silakan. iya, makasih Bu. Ini visi dari saya yaitu tentang membangun potensi dan karakter peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila. Itu visi dari saya, Bu. Iya. Pernyataan prakarsa perubahan sudah ada, Ibu? Belum, Bu, sementara masih ini, Bu, proses. Ya, masih proses ya. Visi dari Ibu Helma masih terkait dengan profil pelajar Pancasila, membangun ya. Membangun terkait dengan profil pelajar Pancasila. Ya, Pak Ari, visinya bagaimana, Pak? Pak Ari masih kayaknya masih. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih Bu. Ya, visinya itu ya menjadikan sekolah terdepannya mengintegrasikan prinsip-prinsip berkelanjutan dan ramah lingkungan dalam semua aspek kehidupan di sekolah dengan menciptakan lingkungan yang aman, sehat, efisien, dan teratur. Nah, itu visinya Bu. Iya. Sementara dia punya pernyataan prakarsa untuk sekolah ramah lingkungan itu masih dalam proses Ibu. Masih proses lagi ya Pak ya? Iya, baik Bapak Ari. Ya, terima kasih. Semuanya masih
masih dengan visi ya, untuk pernyataan prakarsa perubahannya masih dalam proses. Mungkin Bapak Ibu kita lanjut ke pemantik keempat ya, sambil Bapak Ibu menyampaikan pemantik yang ketiga, yaitu satu pernyataan prakarsa perubahan. Ya, silakan Ibu Rifda, ada yang mau disampaikan? Ya, saya sedikit menyampaikan saja untuk Bapak Ibu kita sama-sama bisa mengetahui dulu arti daripada konsep visi. Ya, supaya kita bisa jabarkan mana konsep visi dan bisa menjabarkan pertanyaan prakarsa. Artinya berbicara kita akan menjelaskan tentang visi bla 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 bla, tapi pada umumnya Bapak Ibu untuk menggambarkan visi itu adalah pernyataan yang sangat penting yang akan dimiliki oleh sebuah instansi. Jadi dia sifatnya meluas. Nanti kita masuk kepada pernyataan prakarsa perubahan atau misi yang akan kita buat itu lebih spesifik ke arah sekolah. Jadi kita bisa membedakan mana visi dan mana misi. Jangan sampai kita dalam pelaksanaan diskusi ini kita masih kurang menanggapi antara visi dan misi. Sangat berbeda. Kalau menurut saya boleh menjelaskan apa saja, kita melihat bahwa visi ini sifatnya seperti apa. Nah, nanti misinya yang tadi kita pada pelaksanaannya apa yang kita mau buat, kita diklasifikasikan ke dalam P5 atau proyek P5 ya. Jadi dalam proyek P5 itu apa yang kita ambil? Nah, misi bisa kita masukkan ke dalam situ, tapi visinya itu luas, visi secara umum, begitu. Itu saja yang saya perlu menambahkan sebagai tambahan untuk kita punya wawasan hari ini. Artinya kita bisa mengetahui dulu visi, mana misi, ya. Baru dari visi yang kita temukan untuk misi kita hubungkan dengan profil pelajar Pancasila. Nilai apa yang kita angkat? Nilai gotong royong. Nah, ditautkan dengan sekolah ramah lingkungan, gitu. Jangan sampai ada, coba nanti kita nanti setelah room ini baru kita bisa kita bisa menambah sama-sama memberikan pemahaman. Jadi saya sampaikan dua itu saja. Memilih dan memilah antara visi dan misi. Jangan sampai kita salah ya Bapak Ibu, karena kita masih dalam room kecil ini ya. Untuk itu saya kembalikan, saya hanya menanggapi untuk penambahan saja, saya kembali ke Ibu Female. Iya, terima kasih Ibu Rifda sudah mengingatkan tentang arti kata visi, di mana visi itu kalau kita jabarkan secara lebih spesifik lagi, visi itu lebih ke umum, sedangkan misi itu lebih ke khusus. Jadi untuk kita mencapai visi, kita melakukannya di misi. Begitu ya Ibu Rifda ya? Iya Ibu, menurut saya seperti itu. Kita pemahaman dulu tentang visi dan misi, jangan sampai kita keliru. Ya, terima kasih. Iya, sama-sama Ibu Rifda. Terima kasih juga sudah mengingatkan. Jadi Bapak Ibu, mungkin itu bisa menjadi suatu tambahan pemahaman untuk kita membuat visi. Kita tahu dulu visi itu apa sih visi itu. Jadi bisa kita lebih spesifikasikan untuk membuat visi kita. Baik Bapak Ibu, tadi visi bersama ya. Sementara kita sudah sama-sama menyampaikan visinya untuk visi bersamanya. Nanti kita ambil satu visi. Banyak tadi yang menyampaikan tentang profil pelajar Pancasila. Jadi visi kita ada kata itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ada kata profil pelajar Pancasila. Kemudian tadi ada kata banyak Bapak Ibu, ada berkarakter, berbudaya, terampil, unggul, ya Bapak Ibu. Terus apalagi punyanya ada yang tadi
punyanya Ibu Vira, ada yang tepat guna ya, barang tepat guna. Kemudian ada lagi Ibu Helma tadi apa ya, saya lupa Ibu, karena saya juga tidak tulis. Ada beberapa kata yang kita bisa ambil Bapak Ibu, sekarang kita mungkin bisa ambil. Iya. Ya Ibu. Membangun potensi dan karakter peserta Iya, itu. Ada potensi, jadi kata baru lagi. Kalau karakter sudah ada ya tadi ya, potensi. Jadi bagaimana Bapak Ibu kita buat satu visi dulu, kemudian kita bisa membuat satu pernyataannya begitu. Kata depannya dulu, kita mau pakai kata apa ini? Meningkatkan, mewujudkan, terwujudnya, terbentuknya. Bagaimana Bapak Ibu kata yang pas untuk membuat visi kita nih? Mewujudkan. Mewujudkan. Menurut Ibu Helma mewujudkan. Menurut Beta Ya. mewujudkan. Bagaimana Bapak Ibu? Biar kita sering supaya bisa dapat satu pendapat yang pas bersama. Berpotong bungkus. Mewujudkan. Kata pertama mewujudkan. Ibu Vira mengatakan mewujudkan. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Supaya kata orang nunut satu-satu kata ini, mewujudkan. Jadi kita pakai kata mewujudkan Bapak Ibu, Pak Ari, Pak Fadil, Ibu Rifda, bagaimana? Baik Ibu, kita silakan Pak Fadil. sepakati. Pak Ari sepakat ya, dan Pak Fadil untuk menggunakan kata pertamanya adalah mewujudkan. Bagaimana Ibu Rifda? Beta mana-mana saja Ibu, yang penting ada hubungan dengan nanti prakarsa itu ya Ibu ya. Maksudnya kalau bisa ya antara mewujudkan dan terwujudnya ini, maksudnya kalau memang suara terbanyak untuk mewujudkan ya kita sepakat untuk mewujudkan. Saya mana-mana saja, yang penting sesuai dengan kesepakatan ya, karena memang kita di sini kan saling memberikan masukan untuk mendapatkan keputusan untuk musyawarah untuk mufakat. Jadi saya setuju saja kalau memang suara terbanyak untuk mewujudkan. Yang penting pada sasarannya itu untuk dari visi pertanyaan prakarsanya ada dihubungkan dengan P5 ya Bapak Ibu. Misalnya dimensi apa yang kita pakai. Itu saja, saya sangat refresh sekali. Refleks terhadap apa yang Bapak Ibu sampaikan, saya ucapkan terima kasih walaupun dengan kondisi yang tadi kita semuanya capek, tapi Bapak Ibu semuanya masih semangat, bisa memberikan usulan dan tanggapan-tanggapan, itu syukur. Kita alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan Bapak Ibu. Artinya walaupun dengan tugas yang dibebankan tadi itu yang kita jalani, tapi kita masih sampai sekarang masih semangat dan bisa memberikan masukan. Hasilnya terjadi interaksi aktif dalam kelompok kita. Itu hal-hal yang sangat dibanggakan Bapak Ibu. Pada hari ini saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Female. Ya Ibu, terima kasih juga. Berarti kita silakan Pak Fadil. Saya serahkan dulu ke Pak Fadil. Silakan Pak. Baik Bu, saya mewujudkan dan terwujudnya. Jadi saya sedikit menjelaskan terkait dengan definisi supaya kita lebih spesifik apa kata yang kita pilih nanti untuk awal visi kita Bu. Jadi kalau mewujudkan itu kan berarti melakukan suatu tindakan atau usaha atau membuat sesuatu menjadi nyata. Jadi ini kan masih bayangan, belum terjadi. Tapi kalau kata terwujudnya itu berarti sesuatu yang telah menjadi nyata atau sudah terjadi. Kita menyatakan terwujudnya itu sudah terjadi.
kalau mewujudkan itu masih dalam suatu perencanaan, suatu usaha atau sesuatu yang terjadi. Mungkin itu Bu, gambaran singkat saya Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Fadil. Jadi Bapak Ibu, tadi juga saya mau mengatakannya, menyampaikan, jadi kalau mewujudkan itu dia masih dalam perencanaan. Kalau kata terwujud berarti sudah terlaksana, berarti sudah terjadi ya, Bapak Ibu. Kalau mewujudkan kita baru berencana untuk mewujudkannya, begitu. Jadi bagaimana Bapak Ibu kita pakai kata mewujudkan atau terwujudnya? Kalau dalam suatu gambaran visi itu kan itu masih dalam perencanaan, Bu. Ya. Berarti kata yang kita gunakan di sini berarti yang masih bersifat merencanakan, Bu. Jadi mewujudkan lebih tepat, Bu. Oke, baik. Jadi mewujudkan ya Bapak Ibu ya. Kita pakai kata pertama kita untuk visi adalah mewujudkan. Kata yang selanjutnya Bapak Ibu, kita sepakat untuk menggunakan ada profil pelajar Pancasila. Setuju ya Bapak Ibu ya? Di dalam visi kita, visi bersama kita, ada profil pelajar Pancasila. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju? Setuju Bu, setuju. Setuju Bu. Ya. Nah, kita cari di kata bagian tengahnya dulu. Tadi banyak kata ya dari Bapak Ibu. Jadi kita mau pakai yang mana Bapak Ibu dari banyak kata itu supaya bisa mewakili satu pernyataan prakarsa kita yang sudah dikemukakan oleh Ibu Rifda. Bagaimana Bapak Ibu? Kita mau pakai kata yang mana biar lebih pas gitu. Tadi banyak ya Bapak Ibu ya, karakter, budaya, ada potensi tadi, kemudian ada apa tadi itu Ibu Vira, barang tepat guna. Kalau Pak Ari punya panjang, saya tidak hafal yang spesifik dari Pak Ari punya. Pak Ari mungkin bisa mengulang sedikit Pak Ari visinya. Pak Ari. Ya, yang lebih spesifiknya itu kayak menciptakan lingkungan yang aman, sehat, efisien dan teratur. Itu yang lebih fokusnya ke situ Ibu. Ya. Jadi ada kata sehat, efisien, aman ya Pak Arya. Terima kasih Pak Ari. Ya, sama-sama Ibu. Ya. Jadi itu sudah ada tambahan kata Bapak Ibu ya. Bagaimana Bapak Ibu kita pakai kata yang mana nih untuk menyambung dari kata mewujudkan, kemudian kita tutup dengan profil pelajar Pancasila. Mewujudkan potensi. Oke, menurut Ibu Helma mewujudkan potensi. Bagaimana Bapak Ibu untuk yang selanjutnya? Tadi ada kata sehat. Silakan Bapak Ibu, ada ide Bapak Ibu? Biar kita lanjut ke pernyataan prakarsanya. Ya, nanti Ibu Female mungkin mencatat setiap ini visi yang kelanjutan dari mewujudkan itu supaya mungkin bisa dirangkum satu persatu ya supaya kita bisa memilih. Tadi Ibu siapa yang menambahkan tadi Ibu Helma mungkin Ibu kalau Helma. Iya, itu Ibu Helma yang pertama, nanti tulis saya yang kedua. Ya. Kalau tadi Ibu menggantikan dari terwujudnya menjadi mewujudkan, berarti saya punya mewujudkan peserta didik yang berkarakter, ya Ibu, berbudaya, ya seperti tadi. Ya, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oke, Ibu. Ya. Punyanya Ibu Rifda seperti yang tadi saja ya, cuma katanya saja. Hanya diganti dengan mewujudkan peserta didik yang berkarakter, berbudaya, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oke, Demikian siap. Ibu. Ya, terima kasih. Iya. Untuk yang lainnya bagaimana Bapak Ibu supaya kita bisa mendapatkan satu visi kita dulu? Iya, Ibu Female izin. Iya, silakan. Kalau tadi visi saya itu kan mewujudkan peserta didik yang unggul, berdaya saing global sesuai profil pelajar Pancasila. Tadi Ibu Female sudah tulis. Potensi yang unggul, maaf ya Pak ya.
peserta didik yang unggul, Ya. berdaya Sudah? saing global, Oh, berdaya saing global. Oke. ya, sesuai profil pelajar Pancasila. Iya, ada yang itu ya, sudah. Oke. Peserta didik potensi yang unggul berdaya saing global sesuai profil pelajar Pancasila. Oke, tadi sudah ada dua kata potensi. Dari Ibu Helma juga menyampaikan mewujudkan potensi. Kalau Pak Fadil mewujudkan peserta didik. Jadi Bapak Ibu sudah ada dua kata dari Ibu Rifda dan Pak Fadil peserta didik. Kemudian ada dua kata dari Ibu Helma dan Pak Fadil potensi. Jadi bagaimana Bapak Ibu? Ada dua kata. Kalau dari Pak Ari bagaimana Pak Ari? Apakah Pak Ari sama ada kata peserta didiknya di depan? Atau langsung dengan kata selanjutnya? Ya. Baik Ibu. Ya. Ya. Kalau untuk beta itu, iya lebih baik kita tambahkan saja di situ yang di kata sekolah untuk visi beta itu digantikan menjadikan peserta didik yang terdepan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip yang berkelanjutan Ibu. Oke. Ya, untuk kata sekolahnya ini kan lebih umum, banyak. Ada warga sekolah di dalamnya. Jadi kita ambil saja sampelnya itu sebagai peserta didik. Peserta didik ya? Iya. Oke, tadi Pak Ari punya sekolah, sekarang kita ganti menjadi peserta didik ya? Iya, oke. Terima kasih Pak Ari. Berarti sudah 3 orang. Ibu Fira bagaimana Ibu? Untuk kata setelah mewujudkan. Apakah setuju Ibu ada kata peserta didiknya? Ya, saya setuju ada kata peserta didiknya. Di sini berkarakter, berbudaya, bisa ditambah lagi dengan terampil dan kreatif. Oke. Saya. Ya, baik. Ibu Female. Iya, sama-sama Ibu Fira. Ya, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Mewujudkan peserta didik, tadi ada potensi, kemudian berkarakter, berbudaya, disampaikan oleh Ibu Fira, terampil, kreatif, sesuai profil pelajar Pancasila. Bagaimana Bapak Ibu? Jadi ya silakan Ibu Rifda. Ini saya rangkai aja ya dari ini sudah dirangkai ini. Sudah dirangkai ya. Berdasarkan polling. Ya. Kalau saya tambahannya terampil. Ya. Karena ada tadi ada kewirausahaan. Jadi untuk sampai ke situ siswa kita, guru itu harus terampil ya. Oke, begitu Bapak Ibu. Iya, kalau saya punya masukan, ini untuk saya tambahan saja untuk masukan, kalau kita berbicara tentang budaya sekolah untuk meningkatkan ramah lingkungan, kita kaitkan dengan dimensi gotong royong, berarti yang lebih menjurus ini mengarah kepada peserta didik. Terkecuali kita punya materinya yang kita ambil misalnya terkait dengan yang berhubungan dengan kreatif, inovatif, baru kita bisa masukkan potensi. Artinya sasaran yang paling tepat menurut saya karena ini mengenai karakter budaya yang di dalamnya mengenai sekolah ramah lingkungan. Artinya bagaimana pengolahan sampah ini kan, sehingga ada rujukan-rujukan sekolah bersih daripada sampah. Ada slogan-slogan juga yang menyatakan bahwa kurangi sampah, hidup jadi asik. Nah, jadi lebih cenderung saya melihat untuk bisa masukkan sebagai kata penghubung ini kayaknya peserta didik. Itu saja, makanya itu menurut saya sih, makanya nanti kembalikan ke Bapak Ibu lagi ya Ibu. Assalamualaikum.
Iya, waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Rifda. Jadi Ibu Rifda tadi kita sudah sepakat ya, saya sudah tanyakan. Jadi tadi kan belum ada peserta didik ini Bu. Jadi kiranya mewujudkan langsung kata-kata selanjutnya, tidak ada kata peserta didik. Nah, ternyata pas Ibu Rifda bilang peserta didik, kemudian Pak Fadil juga mengatakan yang sama. Jadi saya berpikir, oh iya benar kita harus menempatkan satu subjek. Gitu. Jadi mewujudkan peserta didik, ini saya rangkai dari apa yang sudah Bapak Ibu sampaikan, kata-kata yang berpotensi untuk masuk ya. Jadi tadi Ibu Helma mengatakan ada potensi, Pak Fadil juga sama. Ibu Rifda dan Pak Fadil mengatakan peserta didik. Nah, di situ saya nanti menambahkan ada karakter, ada budaya, dan juga Ibu Fira menambahkan terampil dan kreatif. Di belakangnya baru sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi saya rangkai dulu ya Bapak Ibu ya, apakah setuju atau tidak. Jadi visi kita adalah mewujudkan peserta didik yang berkarakter, berbudaya, mewujudkan peserta didik yang peserta didik potensi yang unggul, ya, peserta didik potensi yang unggul, kemudian berkarakter, berbudaya, terampil, kemudian kreatif sesuai dengan pelajar Pancasila. Bagaimana Bapak Ibu? Karena ada kata-kata yang saya rangkai berdasarkan polling terbanyak. Apakah? Ya, silakan Pak Fadil. Izin Ibu Fidel. Saya pikir ada sedikit rancu dari apa yang tadi sampaikan. Kata yang potensi. Iya, itu ada sedikit rancu di situ. Saya melihat karena di sini kan menyusun suatu visi itu kan dia harus dengan jelas dan singkat, yang supaya mudah dipahami dan bahasa yang digunakan juga tidak menjadi rancu ya. Jadi kalau misalnya ini coba kita sedikit koreksi lagi pada saat penambahan kata potensi ya. Iya, potensi. Bagaimana? Itu menjadi rancu. Coba kita hilangkan potensinya. Oh iya. Jadi saya baca ulang ya Pak ya. Kalau saya hilangkan potensi, tadi kayaknya saya juga bacanya kayak, kok rancu ya bahasanya. Jadi kalau saya hilangkan potensinya Pak ya, mewujudkan peserta didik yang berkarakter, berbudaya, terampil, kreatif, sesuai profil pelajar Pancasila. Saya pikir itu lebih dapat. Lebih dapat. Bagaimana Bapak Ibu lainnya? Saya setuju. Ibu Fira setuju. Bagaimana Ibu Helma? Pak Ari setuju. Pak Ari pakai emoticon saja. Setuju. Setuju saja Bu, ikut suara yang terbanyak. Namanya juga musyawarah. Ya, Ibu Helma setuju ya. Ya, baik Bapak Ibu, kalau memang ada saran pendapat yang menurut Bapak Ibu apa yang saya sampaikan ini belum pas di hatinya Bapak Ibu, tidak apa-apa Bapak Ibu. Biar kata orang bilang banyak lah yang bilang begitu, tapi kalau Bapak Ibu masih ada rasa ganjil, silakan disampaikan saja, tidak apa-apa. Kan kita untuk mendapatkan satu kata, satu kalimat yang baik begitu. Oh iya, terima kasih Bu Fasil. Bapak Ibu, waktunya sudah selesai. Nanti kita sudah sampai ke satu visi yang tadi ya Bapak Ibu. Nanti prakarsanya kita silakan ditulis Bapak Ibu, biar nanti disampaikan untuk kita lanjut ke diskusi selanjutnya Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Kita balik ke room utama. Bapak Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.